Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita ketemu dalam renungan harian. Hari ini Senin 20 Februari 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 8 ayat 3 sampai ayat 5. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi unjuk rasa. Unjuk rasa suatu cara menyampaikan tuntutan dan aspirasi, baik skala kecil oleh buruh misalnya terhadap pimpinannya, baik kelompok masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pusat. Unjuk rasa seperti itu tidak hanya di negeri kita. Di negeri maju pun terjadi, dan unjuk rasa itu merupakan koreksi atas kebijakan yang ada. Namun di negeri kita ada unjuk rasa yang direkayasa dan disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga pemerintah yang mengendus seperti ini membubarkan unjuk rasa itu. Saudara-saudari, bahan firman Tuhan renungan kita hari ini adalah suatu unjuk rasa pada zaman dulu, 1500 tahun sebelum Masehi. Umat Israel yang hidup tentram dalam pengawasan imam dan Nabi Samuel. Tetapi para tua-tua atau pemuka-pemuka Israel berkumpul unjuk rasa di depan rumah Samuel. Mereka menuntut agar Samuel mengangkat seorang raja memimpin umat itu seperti raja-raja pada bangsa-bangsa lain. Tuntutan dalam bentuk unjuk rasa itu memang sangat wajar, karena Samuel yang saleh itu telah mewariskan jabatan hakim dan imam kepada putranya, yaitu dua putranya, Yoel dan Abia. Tetapi putranya itu jauh dari kesalehan. Dia mencari keuntungan materi, mau menerima suap untuk berpihak kepada kejahatan. Para tua-tua itu melihat kalau begini kelakuan hakim, maka kacaulah negeri. Karena itu sebagai pernyataan menolak Yoel dan Abia, anak yang diangkat oleh Samuel sebagai hakim, maka mereka unjuk rasa, minta supaya diganti. Mereka meminta supaya Samuel mengangkat seorang raja yang memerintah dan memimpin pasukan untuk mempertahankan kalau negeri ini tidak aman dari musuh bangsa lain. Samuel sangat terkejut dengan permintaan itu, karena kalau disebut raja, Tuhanlah satu-satunya raja untuk mereka. Tetapi akhirnya Tuhanlah yang mengabulkan permintaan tua-tua yang berunjuk rasa itu dan memerintahkan
agar Samuel mengurapi raja yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari, terlihat di sini bahwa unjuk rasa atau demonstrasi sangat positif sebagai sarana koreksi, menyampaikan aspirasi oleh masyarakat bahwa ada kebijakan yang kurang beres dari pemimpin mereka. Tidak sedikit unjuk rasa yang sangat positif seperti ini. Seperti di negeri kita, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto dulu melepaskan jabatan kepresidenan dan berhasil baik. Tetapi ada juga unjuk rasa atau lebih tepat sebagai demonstrasi yang kadang lebih condong dilakukan sebagai unjuk kekuatan dari satu kelompok bahwa mereka itu memiliki kekuatan rakyat yang harus didengar tuntutannya. Ternyata tuntutan atau aspirasi yang disampaikan bermuatan politik kelompok tertentu yang mengakibatkan kekacauan. Tentu unjuk rasa seperti ini tidak dapat didengar bagi Anda yang memiliki wawasan ketatanegaraan yang baik, bisa memberi tanggapan yang lebih baik dalam kasus seperti ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, pernahkah Anda sebagai anggota jemaat gereja menyampaikan tuntutan, koreksi, atau aspirasi untuk perbaikan pelayanan ke majelis jemaat gereja Anda? Yang kedua, apakah Anda ingat dengan baik 3 raja pertama Raja Israel? Siapa itu? Yang ketiga, dapatkah Anda memahami salah satu faktor sehingga Yesus akhirnya dihukum salib adalah akibat demonstrasi kelompok tertentu? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur memiliki jalur yang sangat baik, yaitu doa untuk menyampaikan aspirasi, rasa syukur, tuntutan kepada Bapa melalui pengantara kami, Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami sampaikan selalu didengar dan dijawab oleh Bapa. Roh Kudus kiranya menolong kami agar jalur doa, pujian, dan ibadah, kesaksian iman kami sebagai sarana menyampaikan aspirasi, syukur, permohonan, dan syafaat kami boleh jalankan terus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.